kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, sekali lagi. Ada yang lupa nggak ya? Ayo kita ulang. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, kembali lagi dengan kami, Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil di acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kak Vita pimpin dalam doa. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena apa-apanya kami, tapi semua hanya karena Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, teman-teman, ingat tidak lagu Berani Tampil Beda? Pasti ingat kan? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lupa gerakannya yang seru ya waktu aku berani tampil bedanya. Oke, musik. Menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap gayanya. Aku berani tampil beda. Lagi musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Gayanya, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Wow, Tante bisa bayangkan adik-adik semua tampil bedanya. Bagus-bagus. Dengan posenya masing-masing pasti keren. Iya, Coba iya, kalau di foto ya Kak, pasti keren-keren itu. Iya, boleh tuh di foto terus dikirimin ya fotonya. Buat sekalian nyanyi tadi. Iya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yuk. Yuk. Halo adik-adik, sudah siap untuk dengarkan cerita pada pagi ini? Siap. Nah, pagi ini Tante akan bercerita tentang aku tidak takut. Be brave. Wow, gak takut. Harus Berani. berani. Tante mau tanya dulu. Adik-adik tuh takut karena apa ya? Gelap. Gelap itu ada lihat hantutan. Oh begitu. Apalagi? Takut dimarahin mama. Iya, dimarahin mama. Ditinggal di rumah sendiri. Oh, Takut begitu. dihukum. Takut Iya. dihukum. Terus takut ketahuan bohong. gagal. Karena sudah salah ya. Iya.
Iya. Nah, cerita kita pada hari ini tentang Om Petrus. Om Pasti Petrus. Om Petrus tidak asing lagi bagi Iya. adik-adik semua kan. Om Petrus. Nah, pasti Iya. Kriwil juga ingat Iya. siapa Oh itu iya, Om Petrus. Om Oh, Petrus itu yang waktu itu tante cerita, yang waktu ada bayangannya Om Petrus lewatin orang sakit, kena ke yang orang sakit terus sembuh. Iya, hebat ya bayangan Om Petrus. Iya, Kriwil pintar banget. bukan bayangan Om Petrus yang hebat, Terus siapa? Tuhannya. Oh iya betul. Wah, Kriwil pintar pintar. sekali Iya. ya. Nah, kali ini ceritanya Raja Herodes yang memerintah waktu itu tidak senang juga sama Om Petrus. Jadi Oh. para ulama-ulama atau imam-imam yang pada waktu itu mereka datang kepada Herodes menyuruh supaya Herodes, kamu tangkap itu Petrus, masukkan dia dalam penjara. Wah, kenapa Om Petrus harus dipenjara, Tante? Iya. Emangnya Om Petrus melakukan kejahatan? Enggak pastinya. Om Petrus nggak melakukan kejahatan. Terus? Om Petrus sedang bercerita tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Oh. Tapi imam-imam kepala itu tidak senang dengan Om mereka nggak Petrus. suka ya Ya. sama Jadi mereka menyuruh Herodes tangkap Petrus, masukkan ke dalam penjara. jahat ya. Lalu Om Petrus ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Wah, Lalu ada 16 tentara yang menjaga Petrus dalam 16? Banyak banget tante. Itu dia. 16 orang. 16 Ih, itu kasihan dong Om Petrusnya. dibagi dalam 4 regu. Wah, Nah, 4 regu. kalau begitu satu regu berapa orang? Ayo. Ayo. Kriwil tahu. Kriwil. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Pinter. Jadi satu hari berapa jam? Ayo. Ayo. Satu hari 24 jam. Nah, 24 jam. Pinter. Ya. Nah, kalau 24 bagi 4 berapa? Ayo. Ayo. 24 bagi 4 Berapa, ayo? 6. Oh, pinter pintar nih, Kriwil. Kriwil. Iya, pintar ya. Boleh nih, Iya, Kriwil. suka Jadi, matematika. selama 6 jam ada 4 tentara yang menjaga Om Petrus di penjara. Oh, gantian. Ya, setelah 6 jam ganti lagi dengan 4 tentara yang baru Wow. bertugas 6 jam. Dan berikut selanjutnya. 4 tentara itu 2 jaga Petrus di kiri kanan. Waduh. Petrus nggak bisa kemana-mana. Tangannya dikasih rantai, Dirantai. Waduh. kakinya. Jadi Petrus nggak bisa kemana-mana. Lalu 2 lagi di depan pintu. Wah. Jadi Pasti nggak bisa Petrus dijaga keluar dengan tuh. amat ketat Ngeri sekali. amat ya, Tan. Iya. Mengapa Om Petrus bisa dijaga gitu begitu ketat gitu, Tan? Nah, karena Herodes ingat peristiwa yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Waktu itu Om Petrus dan rasul-rasul yang lain dimasukkan juga ke dalam penjara. Lalu apa yang terjadi pada malam hari? Ayo, siapa yang ayo, tahu? ayo. Kriwil tahu nggak? Pas malam-malam itu Petrusnya loh, Kriwil. keluar. Gak ada lagi di penjara gitu tante maksudnya. Iya, waktu itu siapa datang? Ayo, yang tiba-tiba datang. Saya tahu malaikat. Iya, malaikat datang buka pintu penjara. Betul Terus sekali. Om Petrus keluar deh Betul, sama betul, teman-temannya. betul. Hebat Kriwil ya. Nah, karena itu Herodes takut nanti seperti itu lagi, jadi dijaga ketat sekarang. Kemudian nanti setelah hari Paskah Petrus akan dihadapkan ke pengadilan. Jadi supaya Petrus nggak lari dari penjara, Petrus dijaga ketat sekali. Tante, kira-kira Om Petrus takut atau enggak? Terus Om Petrus nangis atau enggak? Terus Om Petrus bisa tidur nyenyak enggak? Kriwil. Kalau Iya, nanya iya. satu-satu. Oh, One semangat by one. banget. Jangan begitu cucu-cucu. Oh, iya, iya, iya. Tante, Iya, bingung jawabnya deh, Tante. bingung. Oke. Semangat Kriwil, semangat. Semangat ya. Ternyata Om Petrus tidak takut. Oh, Om Petrus juga tidak nangis. Takut. Kenapa? Dan Iya. Om Petrus juga bisa tidur nyenyak loh. Wah, kenapa tidur bisa nyenyak? begitu, Tan? Kan di penjara. Om Petrus tahu Om Petrus nggak berbuat salah. Sehingga Om Petrus tidak perlu takut. Dan Om Petrus yakin Tuhan yang Om Petrus sembah
akan menolong Om Petrus. Nah, bagaimana caranya Om Petrus nggak mau tahu. Jadi Om Petrus bisa tidur lelap sekali di dalam penjara. Besoknya mau dipenggal tuh ya, besok mungkin. Padahal besok itu bisa mau nggak takut dihadapkan ya Petrusnya. ke pengadilan. Nah, lalu Tapi Om itu Petrusnya bisa tidur lelap. Iya. Tiba-tiba apa Tante? apa lagi, Tan? Tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri. Ada cahaya yang bersinar terang dalam ruangan itu. Lalu Om Petrus nggak terbangun karena cahaya, enggak. Malaikat itu harus tepuk gitu bahunya Kriwil. Wah, nyenyak banget Petrus, tidurnya Om Petrus. Kayak Kriwil kalau bobo dibanguninnya si tepuk. Begitu Iya. kan? Ini Nyenyak. malaikat juga tepuk bahunya Om Petrus, bangun. Petrus bisa nyenyak, padahal besok itu diperhadapkan ke pengadilan. Dan sebelumnya kalau kita baca di ayat 1-2 dari Fatsal ini, Herodes baru penggal kepalanya Yakobus. Yakobus itu temannya Petrus. Terus pasti kalau di pengadilan mungkin juga hukumannya sama. Tapi Om Petrus tidak takut ya, Tidak. Kalau Om Kriwil Petrus pasti bisa takut. tidur nyenyak. Kalaupun dipenggal, Om Petrus tahu Om Petrus masuk surga. Om Petrus tidak takut. Lalu malaikat bilang, sekarang pakai sepatu, ikat pinggangmu, pakai baju, ayo kita mau keluar dari penjara. Jadi malaikat Tuhan itu bawa Om Petrus keluar dari penjara, lewati penjaga-penjaga. Dan Gak ada yang tahu ya, Tan? Tidak ada yang tahu, sampai ke pintu Hebat. gerbang terbuka sendiri dan mereka keluar. Tiba-tiba Om Petrus pikir dia mimpi. Oh, dia pikir mimpi. Lalu Iyalah, di luar waktu ya, sudah Tan? di Di luar penjara. baru dia sadar, saya sudah berada di luar. Mana rantai itu? Padahal Rantai itu kan sudah ada yang di terlepas. samping-samping itu yang jaga. Mana tentara itu? Rantainya ya, Tan? Lepas. Terus nggak ketahuan. Ya enggak. Wah, Nggak ada yang hebat. tahu. Lalu baru malaikat pergi meninggalkan Petrus. Petrus sendirian di jalan. Wah, mau kemana ini dia malam-malam? Dia ingat dekat situ ada rumah dari Ibu Maria. Oh, Ibu Maria. Ibu dari Yohanes. Nah, di situ ternyata ada kelompok doa. Orang-orang percaya percaya ya, sedang Tan? berdoa. Jadi Om Petrus pergi ke situ. Di pintu gerbang Om Petrus ketok-ketok. Halo, tolong bukain pintu. Terus ada Lalu buka. ada pelayan, Rode namanya, Rode. keluar. Tapi dia dengar suara itu sepertinya suara Om Petrus. Apa itu Om Petrus? Dia nggak berani buka pintu. Takut ya, Tan? Jadi dia kembali lagi ke itu jemaat yang sedang berdoa. Dan dia bilang, sepertinya Om Petrus ada di luar penjara. Mereka bilang, kamu lagi mimpi barangkali. Om Petrus kan ada di penjara, bagaimana sekarang dia ada di depan pintu gerbang? Tapi pintu gerbang itu terus diketok terus. Jadi mereka pergi ke situ dan mereka buka, ternyata betul Om Petrus betul. ada di depan Ada pintu Om gerbang. Petrus. Lalu mereka persilahkan Om Petrus masuk. Mereka kasih makan, mereka menolong Om Petrus. Lalu Om Petrus cerita bahwa malaikat yang membawa dia keluar dari penjara. Terus di penjara itu gimana Jadi tuh? penjara jadi heboh ya, besok paginya. Nah, itu, Tan. Oh. Pas pasukannya lihat nggak ada Om Petrusnya, heboh itu pasti Heboh. bingung mereka tuh. Gimana itu? Mereka cari kemana-mana, ke setiap ruangan dibuka. Ada. Nggak ketemu Om Petrus. Kemana sih Om Petrusnya? Nah, waktu Herodes tahu Om Petrus sudah tidak ada di dalam penjara, dia marah. Dia suruh bunuh itu tentara-tentara yang jaga. Jahat Karena sekali. tentara itu Herodes tidak jaga itu dengan ya. benar sehingga Petrus bisa keluar. Wah, tapi akibat dari orang yang jahat seperti Herodes itu akhirnya dia mati. Ya, matinya gimana? Dalam perutnya dimakan cacing. Ih, serem banget. Serem banget. Itu hukuman bagi orang yang jahat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Iya, kita akan menyaksikan video dulu ya. Video ini ceritanya tentang anak yang
tidak takut. Ya, tidak takut melakukan sesuatu Yang yang benar. Ya, adik-adik simak baik-baik ya videonya. Sekarang adik-adik jangan takut lagi, ya. Harus berani, ya, Kriwil, ya. Jangan takut lagi menghadapi apapun juga. Mungkin juga kadang ada yang takut gagal, Tan. Jadi nggak mau berusaha, takut. Jadi takut terus gitu bawaannya. Jadi kita harus berani. Ya. Ya, pasti Tuhan tolong ya, Tan, ya. Ya. Serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Tuhan ganti dengan keberanian. Iya, harus percaya Tuhan pasti tolong. Nah,
pelajaran kita hari ini, Petrus tidak takut kepada penjara. Petrus tidak takut kepada rantai yang mengikat dia. Petrus tidak takut kepada tentara yang menjaganya. Mengapa? Karena Petrus yakin Tuhan Yesus yang ia percayai pasti akan menolong dan mengeluarkan dia dari dalam penjara. Dan itu terjadi. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya. Perlu takut. Selama adik-adik melakukan hal-hal yang baik, yang benar, Tuhan pasti membela adik-adik semua. Amin. Tuhan punya 1001 cara Yes. untuk menolong anak-anak yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat hafalannya kita nih, Tan. Nah, ayat hafalannya di mana tuh? Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi adik-adik bisa menghafal ayat ini. Dengan demikian adik-adik jadi kuat. Ketika Tidak takut lagi ya. ketika lagi ada rasa takut, ingat ayat ini. Ya adik-adik. Kita ulangi lagi ayat ini sekali lagi. Ayo kriwil yang kenceng. Siap. Ya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjagamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tante coba mempersingkat ayat ini. Bagi adik-adik yang sudah lebih besar bisa menghafal seluruhnya ayat ini ya. Oke. Kita Kita akan tutup akhiri dengan pujian ya, Tan. Iya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu yang merupakan doa kita. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Gantimu dengan ku. Tuhan menjagaku waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita yang amat indah tentang Petrus. Walaupun dia berada di dalam penjara dengan tentara yang menjaga, tetapi Petrus tetap bisa tidur nyenyak karena Petrus yakin Tuhan yang ia percayai akan menjaga dan melindunginya. Dan itu terbukti. Engkau mengirim malaikat untuk melepaskan Petrus dari dalam penjara. Petrus bebas dari penjara dan Petrus bebas bisa meneruskan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat umat manusia. Tuhan Yesus, tolonglah kami, adik-adik yang menonton acara ini. Mungkin ada di antara mereka yang masih suka takut. Kalau ada gelap mereka takut. Mereka takut karena melihat situasi yang sekarang. Mungkin juga ada orang tua yang mungkin sedang takut melihat situasi saat ini. Tapi kami mau menaruh pengharapan kami
iman kami Yes. kepada Tuhan Yesus. Dan waktu kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Engkau sanggup untuk menolong kami, Engkau sanggup menjaga kami, Engkau sanggup memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua adik-adik yang sedang menonton acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau jagai mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Yes, Sehingga mereka dalam boleh nama pulih Yesus. kembali. Amin. Hamba-Mu berdoa juga buat anak-anak yang saat ini sudah mulai masuk ke sekolah. Hamba-Mu berdoa Engkau tolong memberikan kerajinan, memberikan kepintaran dan hikmat kepada semua adik-adik, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolah tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday Happy adik-adik. Sunday. God bless you. Bye-bye.